Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Ini kami rakyat jelata, mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati, jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan, jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Hari ini kita bahas dua negara yang kalau gelut itu dunia ikut sakit perut. Indonesia, Malaysia, Cambodia. Oh, look at Cambodia, 97%. We're going to bring it down to 49. They made a fortune with the United States of America. Ya, kita ini ibarat anak kos yang lagi di kontrakan sempit, tiba-tiba dua tetangga tajir di depan rumah lagi gelut. Kita lagi nyari-nyari sisa makanan yang mental ke halaman kita. Kalau ada peluang investasi nyangkut ya langsung disambar. Kalau ada pabrik pindah yang langsung kami siap jadi tuan rumah, asal nggak nyusahin PLN. Tapi tenang, kita ini selalu ada di tengah, pemain cadangan abadi di Liga Dunia. Kalau mereka ribut, memang kita juga ikut deg-degan ya. Ekspor turun nggak ya? Investasi kabur ya? Rupiah nggak ya? Maka terus kemudian kalau ada pabrik kalau pindah dari Cina, tentu itu peluang buat kita ya. Nggak mau produk dari Cina nih. Dari mana nih? Ya Indonesia dong. Salah satu alternatifnya. Dan pasti itu akan disambut. Kami siap, Pak. Meski listrik suka padam, tapi semangat kami menyala-nyala. Kurang lebih begitu kali ya. Dan memang dampaknya ekspor kita ke Cina dan ke Amerika ya bisa jeblok. Tapi juga bisa jackpot. Kadang-kadang bisa juga barang kita nanti akan menjadi substitusi dari barang lain yang karena kena tarif impor jadi melambung tinggi. Tapi juga mungkin saja kita jadi korban kolateral. Bagaimana dengan investasi? Kalau perusahaannya pindah dari Cina, ya tadi Indonesia bisa jadi kandidat. Walaupun saingannya mengerikan. Vietnam, Malaysia, dan negara-negara tetangga yang sinyal wifi-nya lebih kencang. Makanya kemarin Komdigi menyiapkan ya sinyal kencang tapi murah. 100 Mbps untuk Rp100.000. Keren juga itu. Bagaimana dengan rupiah? Kalau perang dagangannya makin panas, dolar bisa naik, rupiah ya ikutan naik-naik darah. Ketika dua raksasa ribut soal dagang, negara-negara kecil seperti kita tidak bisa memilih jadi juru damai. Kita hanya bisa memilih ingin terdampak atau ingin mengambil celah. Kan itu pilihannya. 中国人民不惹事儿，也不怕事。在任何困难和风险面前，腿肚子不会抖，腰杆子不会弯。中华民族是下不倒，压不垮。
Baru-baru ini, pernyataan Wakil Presiden Amerika Serikat terhadap Cina memicu respon keras. Bukan sekedar diplomatik, ini serangan frontal. Cina tidak hanya menegur, tapi mengejek. Bodoh dan tidak sopan, katanya begitu. Sebuah kalimat yang dalam dunia internasional terdengar seperti tamparan pakai sarung basah. Kita akan coba lihat dulu ya. Kita akan coba lihat dulu videonya. For all of us to step back and ask ourselves, what has the globalist economy gotten the United States of America? And the answer is fundamentally it's based on two principles: incurring a huge amount of debt to buy things that other countries make for us. And to make it a little bit more crystal clear, we borrow money from Chinese peasants to buy the things those Chinese peasants manufacture. That is not a recipe for economic prosperity. It's not a recipe for low prices, and it's not a recipe for good jobs in the United States of America. Dapat respon langsung dari 中 Cina. 方对中美经贸关系的立场已经讲得很清楚。听到这位副总统说出这样无知又缺乏礼貌的话，令人诧异，也感到悲哀。 Luar biasa, bukan? Persis yang tadi disampaikan, bahwa ini bukan lagi sebuah teguran, tapi ini seperti sebuah serangan frontal. Ini bukan sekedar ribut dagang. Ini sudah eskalasi dari perang tarif ke perang retorika. Dan saat dua raksasa itu bertarung, siapa yang akan terjepit? Ya negara seperti kita lah. Tapi disinilah menariknya, karena kita pun punya pemimpin baru, Prabowo Subianto. Ini harapan baru kita. This is the outcome of China-US trade war. What's your position? The outcome of China-US trade war. I hope in the end they will come to some sort of agreement. I hope. But Indonesia will not choose side, and we like to be friends. of both No, sides. no. We respect all countries. We consider China a good friend of ours. We consider the United States also a good friend. So we want to be the bridge. So you want to cut the economic cooperation with China due to the US impossible. pressure? Impossible. Impossible to Thank you cut. for your answer. How Thank can- you. China is already too close with Indonesia. Yeah. Ada rencana bertemu dengan Trump, Pak? Kapan, Pak? Saya sudah minta waktu. Mudah-mudahan. Ya. Ya, publik bertanya bagaimana strategi Prabowo menghadapi situasi seperti ini. Apakah kita akan condong ke Amerika seperti dalam banyak kebijakan di era yang lalu-lalu? Atau justru membuka ruang diplomasi ekonomi ke Beijing seperti yang juga sudah dilakukan oleh Jokowi kemarin, sambil pelan-pelan menegosiasikan ulang peta ketergantungan kita? Atau seperti biasanya, kita akan menunggu dan menonton dari jauh sambil menyusun rencana atau sekedar menyeduh kopi? Yang jelas, Prabowo menghadapi dunia yang jauh lebih tidak stabil dibandingkan pendahulunya. Dunia di mana satu kalimat dari seorang pejabat bisa mengguncang pasar global. Dan saat seperti ini, bukan hanya kemampuan berdiplomasi saja yang diuji, tapi juga ketahanan ekonomi, kedaulatan industri, dan kejelian kita mengambil peluang. Pertanyaannya, akankah Indonesia tetap menjadi pelengkap penderita dalam drama global ini? Atau justru jadi pemain cerdas yang tahu kapan harus diam, kapan harus bicara, dan kapan harus menjual sawit? Gitu ya. Karena di era perang dagang ini yang kuat bukan cuma mereka yang punya rudal dan yuan, tapi mereka yang tahu cara bertahan tanpa kehilangan harga diri. Dan mudah-mudahan itulah kita. Amin kan ya? Jadi saya kira kesimpulannya, kalau dua gajah berkelahi, rumput jadi korban. Tapi kalau gajahnya dagang sambil berantem, kita yang nonton, ya kadang-kadang bisa dapat rezeki atau malah disuruh bayar tiket masuk. Perang dagang ini kayak sinetron, durasinya panjang, plotnya rumit, dan endingnya masih diundur kayak sidang MK. Ampun. Maka mungkin sebagai penutup ya teman-teman, waspadalah. Bukan cuma perang dagang yang harus kita perhatikan, tapi juga perang komen netizen yang lebih mematikan. Karena kalau dua negara saling pukul, Indonesia bisa masuk angin. Tapi kalau netizen rebutan komen, satu negara
bisa panas dingin. Dan itu sudah terbukti berkali-kali. Jadi apakah Indonesia siap menghadapi perang dagang global? Siap banget. Asal jangan perang beneran di medsos setiap hari. Karena satu hal yang lebih berbahaya dari perang dagang adalah perang komen netizen tanpa literasi. Salam literasi, salam satir. Dan jangan lupa minum teh biar nggak pahit. Lihat realita. Perang tarif makin panas, siapa yang nyerah duluan? Perang dagang Amerika Serikat dan Cina kini memasuki babak baru yang makin panas. Presiden AS Donald Trump kembali menghajar barang impor dari Cina dengan menaikkan tarif hingga 145%. Tidak tinggal diam, Cina pun langsung membalas. Melalui Dewan Tarifnya, Beijing mengumumkan tarif barang impor asal AS naik dari 84% menjadi 125%. Cina pun mengisyaratkan tidak akan lagi meladeni perang tarif yang tak berujung ini. Bagi mereka, ini bukan lagi soal ekonomi, melainkan hanya permainan angka semata. Dunia pun menanti siapa yang akan mundur lebih dulu dari perang tarif ini.